Halo semua, apa kabarnya? Ketemu lagi bareng saya Rizky Abadi, tetangga online kamu. Tetangga, kali ini saya mau ngajakin kalian lihat rumah luas dengan prospek yang menarik. Kayak apa sih menariknya? Yuk kita lihat sama-sama. Ya, tetangga, jadi sekarang saya lagi ada di Parkland Podomoro Karawang dan di sini saya bakalan kasih lihat rumah-rumah yang menarik banget nih. Kenapa menarik? Karena Karawang itu nanti ke depannya bakal jadi sentral bisnis ya, atau CBD tetangga. Dan di sini ada dua rumah. Yang pertama ini adalah rumah tipe akasia. Dia punya luas 6 kali 16 meter. Luas tanahnya sekitar 96 meter persegi dengan luas bangunan mencapai 82 meter persegi yang terdiri dari 2 lantai seperti ini tetangga. Nah, tapi bukan yang ini yang mau saya bahas. Ini menarik, tapi yang paling menarik adalah yang ini nih. Rumah di klaster Evergreen, tipenya Valerian ya. Dia punya lebar 8 meter, panjang ke belakang sekitar 16 meter. Artinya dia punya luas sekitar 128 meter persegi dan juga dia punya luas bangunan mencapai 160 meter persegi yang terdiri dari 2 lantai. Tapi saya disclaimer dulu ya sebelumnya tetangga. Kalau kalian dengar suara-suara ini, nah, suara-suara alat berat ini karena di Podomoro Karawang ini sedang dilakukan pengerjaan menggunakan alat berat. Jadi memang progresnya lagi dikebut terus tetangga. Cocok banget nih. Dan karena ini lagi dalam proses pembangunan, jadi saya mohon kalian maklumin ya kalau ada suara-suara seperti ini. Oke, kita fokus aja ke bangunannya. Dia punya lebar 8 meter dan terdiri dari 2 lantai. Di depan sini bangunannya, desainnya udah mengusung konsep rumah modern ya tetangga. Dan juga tropis tentunya, khas bangunan-bangunan yang cocok di Indonesia gitu. Dan di depan sini ada carport yang cukup luas. Ini bisa menampung 2 mobil karena dia lebar 8 meter. Di sini 2 mobil masih proper banget. Terus kalau kalian tanya, ini kanopi permanen termasuk dalam paket penjualan apa enggak? Ya, ini juga termasuk tetangga. Jadi nanti kalian dapat rumahnya udah ada penutup atapnya atau kanopinya, nggak perlu bikin-bikin kanopi lagi. Udah begini ya, udah nyaman banget. Tinggal pindahan aja. Nah, ini carportnya juga nyaman. Dia pakai keramik yang dipola seperti ini, menggunakan keramik ukuran sekitar 40 x 60 dan ini yang tipe kasar ya, jadi nggak slip, nggak licin tetangga. Nah, lantainya udah keramik jadi gampang untuk dibersihin tetangga. Dan di sini kalau misalnya kelihatan ada taman, ini karena rumah yang ini adalah tipe hook. Nanti kalau misalnya kalian beli yang nggak hook, ini bukan taman ya, langsung dinding. Tapi nggak usah khawatir tetangga, tamannya ada di sebelah sana. Tapi saya mau kasih lihat dulu di sini ada bukaan berupa jendela besar seperti ini dan di baliknya ada apa? Nanti kita lihat sama-sama ya tetangga. Dan ini di bagian fasadnya juga bukan cuma tembok yang dilapisi cat tetangga, tapi dia sudah dilapis keramik seperti ini. Ala-ala batu alam gitu. Jadi ini untuk perawatannya lebih mudah, nggak perlu ngecat tiap tahun. Jadi ya ini udah aman banget lah udah begini ya. Dan di sini tetangga sementara di sana dilapis dengan keramik atau granit motif batu alam, tapi kalau yang di sini dia dindingnya dilapis dengan teknik semen kamprot gitu ya tetangga. Jadi bertekstur tuh. Temboknya bertekstur. Ini bisa menyamarkan noda misalnya air, misalnya hujan jatuh gitu kan lama-lama dia ada nodanya tuh. Nah, kalau pakai yang kamprot begini ini lebih tersamar nodanya dan juga secara look teksturnya terlihat lebih menarik ya tetangga. Dan di sini nih kalau misalnya kalian beli rumah bukan yang di hook, tamannya ada di sebelah sini tetangga. Dan di balik situ apa nanti kalian datang aja langsung ke sini buat lihat ada apa sih di balik itu. Oke, sekarang saya mau ajak kalian lihat bagian dalam rumah karena di bagian dalam rumahnya itu nggak kalah kerennya. Sebelum masuk jangan di-cut dulu. Sebelum masuk tetangga, jadi di depan sini ada teras dan di sini ada colokan misalnya butuh. Dan di sini pintunya juga tergolong lebar tetangga, tergolong besar ya, supaya bisa masukin barang-barang yang ukurannya cukup besar. Selain pintu, di sampingnya ada jendela yang bisa dibuka dan materialnya ini untuk pintunya dia pakai engineering wood, untuk kusen-kusennya dan juga jendelanya dia pakai material aluminium yang kualitasnya bagus, diketok dia nggak kopong. Oke, sekarang kita lihat bagian dalam rumahnya seperti apa sih.
Oke tetangga, barusan kita udah lihat bagian depannya dan sekarang kita mau kasih lihat bagian dalamnya nih. Nah enak ya, di dalam langsung tenang, nggak kedengeran suara proyek-proyek di luar. Itu artinya dia insulasinya, dindingnya bagus ya tetangga. Oke, begitu masuk kita akan ketemu area transisi atau area foyer seperti ini. Dan ini beda level tetangga. Di area foyer ini kalian bisa tempatkan sesuai dengan kebutuhan kalian. Misalnya lemari untuk penyimpanan jaket atau helm atau menaruh kunci-kunci. Nah, kalau di sini di rumah contoh dia dikasih ini lemari kecil seperti ini tetangga. Ini bisa buat penyimpanan sepatu segala macam seperti ini, dan juga bagian atasnya bisa untuk menyimpan atau memajang koleksi kalian. Dan juga ini sekaligus untuk membatasi pandangan ke bagian dalam. Tapi nanti sesuaikan aja sama kebutuhan kalian. Dan di sini ada yang menarik juga ini dari interiornya. Kalau dari interiornya di rumah contoh ini dia gunakan seperti ini tetangga, penutup ya. Ini untuk menutupi dinding dan juga untuk menutupi MCB ya, box MCB seperti ini. Jadi kelihatan lebih rapi. Nah, sebelum kita lihat bagian dalamnya, saya mau kasih lihat sebelah sini lagi tetangga. Nah, jadi ini ada area di bawah tangga ini. Ini bisa dimanfaatkan untuk gudang. Cukup luas ya, mengingat tangganya juga lumayan gede tuh. Jadi bisa masukin perlengkapan dan peralatan ke bagian kolong tangga ini. Nah, sekarang saya mau kasih lihat yang ini nih tetangga. Jadi untuk di lantai 1 itu ada satu kamar mandi. Jadi biasanya kan di bawah tangga itu powder room aja gitu ya, buat ke toilet ataupun cuci tangan aja. Tapi kalau di sini dia full nih, difungsikan sebagai kamar mandi. Sini, saya mau ajak kalian masuk ke dalam. Ukurannya ya, tetangga. Jadi ini proper banget, ukurannya besar ini tetangga. Jadi dia bisa naruh shower, kloset, dan juga wastafel. Di sini juga sudah full keramik dinding sampai atas tuh. Jadi ngebersihinnya gampang. Dan kalau kalian perlu exhaust nggak dipasang di sini, saya rasa nggak perlu karena di sini bukaannya juga besar tuh. Melalui jendela sini, pencahayaan dan penghawaannya juga bagus tuh, langsung ngalir. Ini so far kamar mandi bawah tangga yang paling besar di rumah contoh yang pernah saya datengin ya. Oke, saya mau ajak kalian lihat lagi ke area-area lainnya tetangga. Kalau tadi di depan itu kita udah bilang kalau rumahnya itu modern, tropical. Nah, tapi khusus di bagian dalam rumahnya ini, saya mau bilang kalau rumahnya ini luxury ya tetangga. Nah, jadi rumahnya ini kesan luxury-nya kuat banget tetangga. Tapi saya disclaimer dulu, yang kalian lihat ini semuanya furniture segala macam ini tidak termasuk dalam paket penjualan tetangga. Jadi ini sifatnya opsional aja ya. Dan kita sekarang lagi ada di area living nih ceritanya. Tapi nanti terserah kalian ya, ini bisa dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan kalian. Tapi kalau di sini nih, jadi area living yang ditata apik banget tetangga. Biasanya kan kalau TV itu dibuat agak tinggi ya, tapi kalau yang di sini dibuatnya agak rendah. Jadi kesannya lebih luas ya. Kabinet yang rendah terus terbuka seperti ini bikin ruangan terkesan lebih luas tetangga. Ruangan ini berkonsep open plan tetangga karena lebar 8 meter jadi terasa lebih luas. Ini lebar 8 meter dari ujung ke ujung, panjangnya dari sini ke sana itu sekitar hampir 5 meter. Mantap, ini area living seluas ini bisa naruh sofa yang ukuran besar juga. Bahkan kalau di rumah contoh ini dikasih sofa malas-malas seperti ini tetangga, jadi bisa selonjoran sampai kakinya tuh. Nah, mumpung lagi lihat ke sini, jadi di lantai satunya ini ada satu kamar tidur tetangga. Ini juga bisa kalian manfaatkan sesuai dengan kebutuhan. Misalnya kalian masih tinggal sama orang tua atau orang tua ikut kalian, ini bisa jadi kamar orang tua atau dijadikan kamar tamu juga masih proper banget. Dia punya luasan sekitar 2,8 kali 2,8 meter. Dan ini adalah jendela yang tadi kita lihat dari depan. Ini bisa dibuka. Oh, ya, langsung kedengeran suaranya. Ketika ditutup, langsung hening lagi. Materialnya sama dengan jendela yang di pintu itu, materialnya aluminium, bagus ya. 2,8, kasurnya juga ukuran single tapi masih nyaman banget, masih bisa naruh lemari yang lumayan besar di sini. Cakep-cakep. Kita barusan lihat area living, sekarang kita mau lihat area sebelahnya nih. Kalau di rumah contoh ini dimanfaatkan jadi area dining atau area makan sekalian dapurnya nih. Wah, ini luas banget sih. Untuk dining table-nya sendiri kalau di rumah contoh dia pakai ukuran yang 6 person atau 6 orang. Dan juga mejanya dia pakai meja marmer seperti ini dengan lampu hias gantung seperti itu, menegaskan kesan luxurinya banget sih. Udah gitu dapurnya juga
Wih, cakep ini. Ini pakai potongan marmer ya. Maksud saya granit tile motif marmer begitu tetangga untuk di top table-nya dan juga backsplash-nya seperti ini. Dan ini fungsional juga ya, selain look-nya cakep, tentunya dia bisa dimanfaatkan untuk sesuai fungsinya. Ada wastafel, ada kompor, dan juga ada tempat-tempat penyimpanan di bagian atas dan juga di bagian bawah. Untuk space di sampingnya ini bisa dimanfaatkan untuk kulkas dan di sana ada akses menuju lantai 2. Tapi sebelum kita ke lantai 2, saya mau kasih lihat kalian area di belakang rumah. Karena tadi saya bilang di depan ya, rumahnya itu luas. Ngomong-ngomong soal luas, jadi rumah di Parkland Podomoro Karawang ini termasuk yang luas tetangga. Dia dibandingkan perumahan-perumahan di area sini, tepatnya di area Karawang, dia termasuk yang paling luas. Jadi kalau dibandingin luasan dengan harganya itu, perumahan ini lebih luas sekitar 15-20% tetangga. Dan bisa kalian lihat di belakang sini masih ada area terbuka yang bisa dimanfaatkan sesuai kebutuhan. Lagi-lagi ya, ini dia pakai bukaan seperti ini, kaca sliding yang bisa jadi jendela sekaligus jadi akses ataupun pintu. Feel-nya juga materialnya bagus, solid aja dia. Yuk, saya mau ajak kalian lihat area belakangnya sini. Suaranya langsung kedengaran lagi kan? Dan di belakang sini, ini khusus yang tipe hook nih tetangga. Jadi kalau untuk area terbuka di samping ini kalau kalian beli rumah yang tipe hook. Tapi misalnya standar bukan yang hook, sampai sini aja. Tapi tetap luas nih. Karena di belakang sini bisa dimanfaatkan ini sekitar 3,5 sampai 4 meter di belakang sini tetangga. Dan untuk lebarnya itu sekitar 5 meter. Jadi masih fleksibel banget untuk area hobi, area santai, area duduk-duduk. Dan ini juga bisa jadi akses untuk pencahayaan dan penghawaan ke bagian dalam rumah. Ini buat inspirasi kalian ya. Kalian bisa pasang tanaman-tanaman yang seperti ini, bisa bentuknya vertikal ataupun bisa dibuatkan planter box seperti ini. Jadi di cluster evergreen ini rumahnya memang luas ya. Di depan tadi saya udah bilang dia punya luas bangunan 160 meter persegi dan luas tanah 128. Itu artinya masih fleksibel banget. Misalnya kalian butuh ART atau asisten rumah tangga yang menginap, di sini udah disiapkan. Jadi kalau kalian pakai asisten rumah tangga di rumah, udah disiapin kamar tidurnya dan juga kamar mandinya tuh terpisah, jadi nggak nyampur dengan kamar mandi tamu ataupun kamar mandi kalian. Ini dia untuk kamar tidur ART-nya. Dan kalau mau nyaman lagi mungkin sedikit ya, tetangga bisa dikasih bukaan di sebelah sini supaya kamarnya nggak lembab dan juga kamar mandinya juga masih bisa dibuatkan bukaan di sebelah sini. Nah, ini kan cukup luas ya tetangga di belakang rumah ini. Kalau misalnya kalian beli rumah di sini, kira-kira kalian jadikan apa area belakang ini? Tulis di kolom komentar ya. Sekarang saya mau ajak kalian masuk lagi ke bagian dalam. Yuk. Oke, sekarang kita lihat lagi bagian dalamnya. Oh ya, tadi saya belum ngomong ya soal lantai. Jadi kalau di sini di rumah tipe Valerian ini dia dapat lantai granit tile ukuran 60 x 60 dengan motif marmer. Jadi kesan luxury-nya sampai di lantai. Sekarang waktunya saya ajak kalian lihat seperti apa sih lantai 2-nya. Yuk. Nah, sebelum ke lantai 2 tetangga, di sini kita melalui anak tangga yang terbuat dari materialnya ini pakai granit tile dan ini dia sudah dikasih step nosing supaya safety dan nyaman supaya nggak licin ya, nggak kepleset di ujungnya tetangga. Untuk steppingnya juga dia pendek-pendek, ini nggak nyampe 20 cm, pastinya di bawah 20 cm karena langkahnya tetap nyaman seperti ini tetangga. Untuk ukurannya sendiri sekitar 80 cm, jadi masih bisa proper membawa barang yang lumayan besar juga masih nyaman. Di tengahnya sini ada bordes. Nah, ini penting banget untuk bangunan 2 lantai atau lebih ya, supaya melangkahnya tuh nggak capek. Ada jeda. Jadi setelah melangkah anak tangga, beberapa anak tangga, jeda rata dulu. Ngasih istirahat buat napas dan juga kaki melangkah. Di sini di bagian depan, di area bordesnya dia dapat bukaan berupa jendela kaca mati seperti ini, tetangga. Ya, betul, kaca mati, jadi nggak bisa dibuka. Ini untuk memasukkan cahaya ke area sini. Karena biasanya kan kalau rumah-rumah dulu gitu ya, area tangganya tuh suka cenderung gelap. Tapi kalau di sini anti gelap, anti lembab. Yuk.
Oke, sekarang kita udah ada di lantai 2 dan begitu nyampe lantai 2 kita belum akan lihat kamar-kamar karena rumahnya besar ya. Dan di lantai 2 kita langsung ketemu area serbaguna nih. Kalau di rumah contoh dia dimanfaatkan sebagai area kerja atau area baca seperti ini tetangga. Ini bisa dimanfaatkan banget misal kalian butuh area kerja, space-nya bisa di sini atau kalian sering WiFi juga bisa dimanfaatkan seperti ini atau bahkan area belajar misalnya buat anak-anak ini juga bisa ataupun ya area hobi juga masih bisa lah ya. Musola juga masih bisa karena ini cukup luas tetangga. Tadi saya udah ukur. Ini lebarnya 2 meter lebih. Panjang kesananya itu 3 meter lebih. Untuk lantainya ini opsional. Nanti kalian dapatnya sama kayak yang di bawah itu. Granit tile tetangga. Oke, selain area serbaguna, di lantai 2 juga terdapat area-area private. Seperti kamar tidur utama nih di sini. Nah, sebelum masuk ini kayak nggak ada pintunya, tapi tenang, nanti kalian dapat pintunya. Ini sengaja dicopot supaya nggak ribet buka tutup ya ketika ada mau visit gitu. Jadi bisa langsung masuk aja. Nanti dapatnya pakai pintu kok, tetangga. Dan ini adalah kamar tidur utama paling luas di rumah tipe Valerian. Jadi dia punya lebar sekitar 4 meter lebih dan kesananya sekitar 3 meter lebih kalau sampai sini. Tapi ini baru area kasurnya atau tempat tidurnya nih tetangga. Mas, udah luas banget kayak gini ya. Dan seakan bertambah lebih luas berkat adanya balkon di bagian depan. Jadi balkonnya bisa diakses lewat pintu kaca ini tetangga. Mantap. Dan ini untuk bukaan-bukaan gak usah khawatir karena ini selain berfungsi sebagai pintu, dia juga tentunya bisa dibuka layaknya jendela. Atau misalnya lagi ditutup kayak gini, cahayanya masih nyaman banget bisa nerobos masuk. Nah, rasanya nggak lengkap ya kalau kamar tidur utama yang luas itu cuma diisi oleh area tidur ataupun area kasur seperti ini. Rasanya nggak lengkap kalau nggak ada yang satu ini nih. Coba sini. Di balik area tidur bisa dimanfaatkan untuk area walk-in closet atau area lemari-lemari ya. Kalau misalnya kalian punya banyak koleksi pakaian ataupun aksesoris, ini area yang cocok banget buat kalian ditaruh di sini tetangga. Jadi ini bisa dibuatkan lemari setinggi ceilingnya atau plafonnya dan juga bisa dibuat yang mungkin sifatnya display ya. Bisa kelihatan langsung begini, bisa dinikmati dengan cara dipandangin aja atau ketika ingin digunakan ya tinggal diambil aja. Jadi ini cocok banget buat kalian yang ingin punya kamar tidur utama dengan area tidur yang luas dan juga tetap punya walk-in closet kayak gini. Di sudut sebelah sini tetangga ada pojok rias ya dan di sampingnya ada kamar mandi yang bisa saya katakan paling luas di rumah ini tetangga. Kenapa saya bilang gitu? Karena tadi saya heran juga. Ini kamar mandi luas ya. Ukurannya sekitar 2 kali 3 meter. Jadi kesininya 2 meter, kesananya 3 meter. Wow, dan dia dapat pencahayaan dan penghawaan sama kayak di kamar mandi di bawah. Jadi ini bisa dibuka jendelanya. Karena dia ada di paling atas juga, area showernya jadi terkesan lebih private, nggak bisa kelihatan dari belakang ya tetangga. Dan juga sama kayak di kamar mandi di bawah, dia pakai keramik yang sampai ke dinding bagian atas atau perbatasan dengan ceilingnya tetangga. Dan di paling ujung terdapat area shower dan ada partisi. Ini opsional ya, kalian bisa tambahin sendiri modelnya seperti apa, mau full kah atau gimana. Tapi kayaknya di fullin juga cakep ya, model yang buka tutup kayak di hotel gitu. Di tengah sini ada kloset dan ini juga bisa dimanfaatkan untuk wastafel. Karena luasannya yang cukup ya, kalian punya kebebasan untuk membuat yang mungkin yang sesuai dengan selera kalian. 2 kali 3 itu luasan yang proper banget tetangga. Misalnya klosetnya mau diganti yang lebih besar, oke. Sanitarinya mau yang lebih besar atau bahkan meja wastafelnya mau yang dibikin lebih luxe lagi, itu masih bisa banget karena ini 2 kali 3 meter kamar mandinya. Oke, ini baru kamar tidur utama aja ya, baru kamar tidur utama. Nggak, maksud saya di lantai 2 ini terdapat 3 kamar tidur, termasuk kamar tidur utama dan 2 kamar tidur anak. Yuk, sini saya mau kasih lihat kamar tidur 2. Kalau di rumah contoh, dia disimulasikan sebagai kamar tidur anak perempuan ya. Dan dia punya luas sekitar 3 kali 3 meter. Jadi seperti inilah luas kamar 3 kali 3 meter ini. Di sini sudah dimanfaatkan buat simulasi aja tetangga. Jadi kalau misalnya punya anak kecil, ini bisa dimanfaatkan untuk area bermain mereka juga ya. Dan ini juga bisa dimanfaatkan sebagai area tidurnya. Jadi tidak terlalu tinggi. Untuk lemari penyimpanannya bisa di sebelah sini.
Ini bisa untuk menyimpan pakaian, dan ini udah setinggi plafonnya juga ya. Dan rasanya nggak asik kalau kamar nggak punya pencahayaan dan penghawaan ke area luar. Nggak usah khawatir, karena setiap kamar di sini punya bukaan yang bikin pencahayaan di dalam ruangannya jadi maksimal. Dan kalau butuh udara segar, tinggal dibuka aja jendelanya seperti ini. Karena di belakang sini masih area rumah kita. Jadi ini langsung tembus ke area taman di belakang rumah tadi itu. Cakep ya. Ada satu kamar tidur lagi. Kalau yang ini adalah kamar tidur anak 2. Tapi sebelum kita ke sana, saya mau kasih lihat dulu kamar mandi sharingnya. Nah ini ukurannya sekitar 2 kali 1,8 meter, dan akomodasinya sama ya. Di sini ada shower, kloset, dan juga wastafel. Keramiknya juga sama, nggak dibeda-bedain, jadi udah full sampai ke atas keramik dindingnya. Jadi untuk maintenance-nya, bersihinnya gampang banget tetangga, karena ini pakai keramik yang glossy ataupun yang licin gitu ya. Sementara untuk lantainya dia pakai keramik yang matte atau struktur, jadi dia nggak licin tetangga walaupun keadaan basah. Sekarang saya mau kasih lihat kamar tidur anak 2 atau kamar tidur ketiga di lantai 2. Sini dia. Ini dia kamar tidur anak 2. Luasannya sama, dia kurang lebih sekitar 3 kali 3 meter persegi, dan di sini bisa dimanfaatkan untuk kasur yang lumayan besarnya. Ini kasur ukuran super single, jadi lebih lebar sedikit daripada yang single. Dia punya lebar sekitar 120, dan ini dia penampakan kasurnya. Jadi masih ada space yang masih banyak banget. Di depan kasurnya ini nggak nempel sama jendela. Nah, ini juga punya penghawaan dan pencahayaan yang bagus. Lagi-lagi ke area taman di belakang itu. Enak banget ya kalau punya taman di depan, di belakang, ataupun kalau bisa di samping, itu bakal mensupport pencahayaan dan penghawaan ke kamar-kamar atau ke ruangan-ruangan di dalam rumah tetangga. Dan di sini kasurnya dia udah pakai yang besar, tapi nggak terasa sempit karena dia pakai lemari yang built-in nih. Jadi nggak kelihatan terpisah, seolah-olah dia nyatu dengan dindingnya dan juga plafonnya. Mantap. Dan untuk permainan ruang ya, supaya terasa lebih luas, di sini dikasih cermin bronze mirror seperti ini, bukan cermin yang biasa gitu. Jadi ini agak gelap sedikit, jadi tidak terlalu reflektif terhadap cahaya, tapi tetap dia memantulkan, jadi kesannya terasa lebih luas lagi tetangga. Ya tetangga, gimana? Barusan kita udah lihat tiap ruangan-ruangannya, kamar-kamarnya, juga tiap sudutnya. Dan sekarang saya masih punya beberapa informasi menarik buat kalian yang tertarik sama rumah tipe Valerian ini. Yuk! Jadi, Parkland Podomoro Karawang ini nggak cuma menawarkan rumah, tapi juga kenyamanan buat para penghuninya nih. Ada clubhouse termewah di Karawang dengan lifetime membership. Di dalamnya ada swimming pool, bowling area, private cinema, dan masih banyak lagi. Yang saya dengar juga nih, dari total luas sekitar 130 hektar, area hijaunya sampai 40%. Wah, kebayang jadi adem ya. Ada botanical garden dan communal garden dengan landscaping yang ditata ciamik. Oh ya, tadi saya udah sebut di depan kalau rumah di Parkland punya prospek menarik buat investasi. Kenapa? Karena Karawang jadi area yang lagi berkembang. Banyak properti yang lagi bertumbuh di sini. Terus dari segi kawasan, Parkland ini nggak jauh sama KIIC atau Karawang International Industrial City. Lalu aksesnya gimana sih? Tenang aja, karena Parkland Podomoro Karawang ini strategis banget nih. Kalau mau ke kota Karawang, ada jembatan Parkland Podomoro. Terus ada akses tol Jakarta Cikampek yang jaraknya cuma 5 menit. Suka naik kereta, ada juga stasiun kereta cepat, juga stasiun Karawang. Cocok nih buat tetangga yang commute dari daerah sekitar kayak Jakarta, Bekasi, juga Bogor. Nggak jauh dari sini, udah ada fasilitas pendukung kayak sekolah, rumah sakit, dan juga pusat perbelanjaan. Jadi kalau kalian ingin dapetin rumah di sini, kalian bisa siapin budget sekitar 1,5 miliar rupiah. Kalian udah bisa dapetin rumah yang luasnya lebih besar dibandingkan rumah-rumah di sekitar sini. Ya, gimana tetangga? Menarik banget kan? Tunggu apa lagi? Langsung kontak Rumah 123, cari Parkland Podomoro, atau tinggal klik link di deskripsi. Segitu dulu, Rizky Abadi, pamit undur diri, semoga menginspirasi. Ciao!